Harga minyak dunia menurun setelah Pakistan yang menjadi mediator untuk mengakhiri agresi Amerika Serikat ke Iran mengumumkan finalisasi MOU kesepakatan damai yang menurut Presiden Donald Trump akan membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz. Harga minyak dunia bergerak melemah pada perdagangan Selasa 16 Juni 2026. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Without the United States, there would be no Israel. Dunia sedang bergetar menyaksikan runtuhnya seluruh sisa-sisa kesombongan rezim Zionis setelah pelindung inti mereka di Washington secara radikal berbalik arah meluncurkan ancaman paling dingin yang siap menghapus eksistensi Israel dari peta sejarah dunia. Skenario takabur Tel Aviv yang selama puluhan tahun merasa di atas angin karena selalu disuapi peluru kendali oleh Pentagon, detik ini juga menjadi bumerang pemusnah bagi mereka sendiri. Bukan sekedar gertakan di atas kertas, kesepakatan damai bersejarah antara Washington dan Teheran sukses membuat harga minyak bumi anjlok drastis, memicu kemurkaan luar biasa dari Donald Trump yang langsung membentak Benyamin Netanyahu dengan kalimat maut. Kabar darurat yang baru saja pecah hari ini benar-benar membuat ruang komando di Tel Aviv geger luar biasa hingga dilanda kiamat moral tertinggi. Pukulan maut bagi kabinet perang Israel kian berdarah-darah setelah ribuan warga Israel mengamuk habis-habisan mengutuk Netanyahu atas kegagalan total agresi militernya terhadap Iran. Mengapa pengakuan ekstrim Trump menjadi paku mati bahwa riwayat kaum Zionis di ujung tanduk? Siapkan diri kalian, mari kita bedah tuntas hanya di video kali ini. Masalah teratasi, harga minyak dunia terjun bebas usai AS Iran sepakat damai. Harga minyak dunia menurun setelah Pakistan yang menjadi mediator untuk mengakhiri agresi Amerika Serikat ke Iran mengumumkan finalisasi MOU kesepakatan damai yang menurut Presiden Donald Trump akan membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz. Harga minyak dunia bergerak melemah pada perdagangan Selasa 16 Juni 2026. Mari kita bedah hantaman taktis pertama di medan ekonomi dan pasar energi internasional yang seketika meruntuhkan seluruh skenario blokade yang selama ini dibanggakan oleh Barat. Situasi krisis bahan bakar berskala radikal berakhir antiklimaks setelah harga minyak mentah dunia dilaporkan turun terus-menerus tanpa henti usai Amerika dan Republik Islam Iran menyepakati draft perdamaian komprehensif. Hal ini juga dibarengi dengan rencananya dibuka kembali Selat Hormuz. Jika salah satu jalur utama pengiriman energi dunia dibuka, maka kepastian stok semakin tinggi. Terkini, harga minyak mentah Brent turun 45 sen atau 0,5% menjadi 80,51 per barel US dollar. Sementara pada Senin, harga minyak turun hampir 5% ke penutupan terendah sejak 4 Maret 2026. Turunnya harga minyak dunia secara drastis ini menjadi bukti de facto betapa besarnya kendali taktis Teheran atas urat nadi perekonomian dunia. Selama berbulan-bulan, lobi-lobi Zionis mencoba memprovokasi Amerika Serikat agar meluncurkan perang terbuka menghancurkan instalasi minyak Iran di Selat Hormuz dengan harapan bisa melumpuhkan pendapatan ekonomi Teheran. Namun, Iran membalas kelicikan tersebut dengan kegigihan strategi pertahanan udara cyber yang membuat militer Barat tidak berkutik. Menyadari kas negaranya kosong dan inflasi domestiknya mencekik leher rakyat, Donald Trump terpaksa mengalah, menurunkan ego hegemoninya, dan menandatangani draft perdamaian bersama Teheran. Begitu tinta kesepakatan damai diketuk, kepanikan pasar energi global langsung reda seketika. Pasokan minyak kembali mengalir lancar di bawah jaminan keamanan militer Iran. Ultimatum terkejam sejarah, Trump hardik Netanyahu tanpa ampun. We know that Donald Trump was highly critical of Benjamin Netanyahu for launching a strike against a claimed Hezbollah command center in southern Beirut on Sunday during the final frantic hours of negotiation between Washington and Tehran. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to
be more responsible with respect to Lebanon. Without us, without the United States, there would be no Israel. Di saat harga minyak dunia terjun bebas menyelamatkan ekonomi bumi, hantaman gelombang kedua yang menghancurkan seluruh harga diri dan martabat diplomasi Zionis meledak secara radikal langsung dari mulut pelindung utama mereka sendiri di Washington. Donald Trump secara belak-belakan meluncurkan maklumat paling sadis memperingatkan rezim Zionis bahwa tanpa adanya bantuan militer dan perlindungan dari Amerika Serikat, maka negara Israel dipastikan tidak akan pernah ada di atas bumi. Trump mengkritik aksi militer Israel di Lebanon. Ia menyatakan bahwa Israel telah terlalu lama memerangi Hizbullah dan sudah banyak orang terbunuh. Pernyataan Israel tidak akan ada tanpa Amerika Serikat ini adalah sebuah hantaman sosiologis dan militer terdahsyat yang menelanjangi fakta sejarah keseantero jagat raya. Trump yang sudah muak, lelah, dan kapok melihat kebebalan Benjamin Netanyahu yang terus-menerus menguras habis stok peluru kendali Patriot dan Tomahawk milik Pentagon, akhirnya memilih untuk melepas topeng persahabatan palsu mereka. Trump seakan menegaskan kepada publik bahwa eksistensi Israel selama ini hanyalah sebuah ilusi rapuh yang hidup dari asupan oksigen dan kucuran dana bantuan triliunan dolar uang pajak rakyat Amerika. Trump mengirimkan sinyal dingin bahwa jika Israel masih nekat bertingkah ugal-ugalan menolak draft kesepakatan damai bersama Iran, maka Washington bersiap menarik mundur seluruh sistem pertahanannya, membiarkan Tel Aviv telanjang bulat menghadapi amukan badai roket poros perlawanan timur tanpa memiliki taji nyata lagi di lapangan. Perseteruan rahasia Gedung Putih, Netanyahu akui Trump tak lagi sejalan. ההסכם הזה הוא נעשה על ידי ארצות הברית, על ידי נשיא ארצות הברית, והוא חושב שהוא יכול באמת לשלב גם את פתיחת המצרים וגם את ביטול תוכנית הגרעין, ואמרתי, זו ההחלטה שלו. אני חוזר ואומר, זו ההחלטה שלו, הוא מוביל את זה. ואני כמובן הבעתי את דעתי בשיחות שונות. מנגד, אמרתי שיש לנו אינטרסים שלנו. Kiamat politik Benjamin Netanyahu kian berdarah-darah setelah borok perseteruan rahasianya di balik meja diplomasi rahasia Gedung Putih dibongkar habis tanpa sisa ke publik global. Beberapa jam setelah MOU perdamaian disepakati AS Iran, Netanyahu angkat bicara dan mengakui bahwa dirinya dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak selalu sejalan dalam memandang berbagai isu. Presiden Trump dan saya tidak selalu sejalan. Hal seperti itu terjadi bahkan dalam keluarga terbaik. Dia adalah Presiden Amerika Serikat, sementara saya adalah Perdana Menteri Israel. Saya bertanggung jawab atas kepentingan keamanan Israel dan tanggung jawab itu harus dijalankan dengan bijaksana, kata Netanyahu seperti dikutip CNN. Dalam pernyataan pembukaannya, Netanyahu terlihat berupaya menghindari pembahasan langsung mengenai kesepakatan AS Iran tersebut. Ia lebih banyak menyoroti apa yang disebutnya sebagai keberhasilan besar operasi militer Israel terhadap Iran dan berbagai kawasan lain di Timur Tengah. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Israel telah kalah dalam segala hal. Ketika ditanya apakah kesepakatan tersebut tercapai bertentangan dengan posisinya, Netanyahu menyoroti hubungan panjang yang telah ia bangun dengan Trump selama bertahun-tahun. Namun, Trump seolah menegaskan bahwa ia tidak sudi lagi mengorbankan masa depan perekonomian dan keselamatan negaranya hanya demi mendanai syahwat agresi ilegal pribadi sang PM Israel yang terbukti gagal total di medan tempur. Netanyahu terpaksa menyaksikan dari jauh dengan wajah pucat pasi bagaimana bos besarnya di Washington kini lebih memilih bersekutu mengamankan draft energi bersama Republik Islam Iran daripada harus ikut tenggelam bersama kehancuran politik Zionis yang kini telah divonis selesai di tong sampah sejarah. Ribuan rakyat Israel berontak, kecam kegagalan total Netanyahu tumbangkan Iran. Akhir dari kebiadaban rezim Zionis akhirnya dikunci rapat oleh meledaknya revolusi sosial dan pemberontakan politik paling radikal yang keluar langsung dari mulut rakyat mereka sendiri di dalam negeri. Ribuan rakyat Israel secara resmi meluncurkan pemberontakan massal, mengamuk sejadi-jadinya turun ke jalan guna mengecam, mengutuk, dan menelanjangi kegagalan total Benjamin Netanyahu dalam usahanya menumbangkan Republik Islam Iran.
Netanyahu berusaha mengklarifikasi dengan menegaskan bahwa operasi militer bersama Amerika Serikat telah berhasil melumpuhkan infrastruktur nuklir dan rudal balistik Iran, seraya menampik tuduhan kegagalan dengan menyatakan bahwa target utamanya sejak awal bukanlah penggulingan rezim secara langsung. Ia mencoba mengalihkan narasi dengan mengumpamakan ketahanan rezim Teheran saat ini seperti Uni Soviet di masa lalu yang runtuhnya tidak dapat diprediksi namun pada akhirnya tak terelakkan. Klaim kemenangan tersebut ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin oposisi Israel yang menyebut pemerintahan Netanyahu sebagai serangkaian kegagalan bersejarah, mulai dari konflik internal hingga ketidakmampuan menuntaskan ancaman Iran. Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, Gadi Eisenkot, hingga Yair Lapid secara tajam mengkritik Netanyahu yang dianggap terus memberikan janji kosong dan menyangkal target perang yang ia tetapkan sendiri. Kritikus menilai bahwa dengan mengakui Israel sempat menghadapi resiko kehancuran massal, Netanyahu justru membuktikan kegagalannya sendiri dalam menjalankan misi hidup yang selama ini ia agung-agungkan untuk melawan ancaman Iran. Rezim Zionis kini membusuk dari dalam seutuhnya akibat azab batin dan hukum tabur tuai alam yang dikirimkan oleh Yang Maha Kuasa. Apa yang kita saksikan hari ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa kezaliman tidak akan pernah bisa bertahan selamanya. Iran sukses mengatasi masalah minyak dunia lewat kesepakatan damai yang membuat harga energi terjun bebas. Donald Trump berbalik arah mengancam eksistensi Israel bahwa mereka tidak akan ada tanpa bantuan AS. Perseteruan rahasia membongkar fakta memalukan bahwa Trump emoh sejalan lagi dengan Zionis. Sementara di dalam negeri, ribuan rakyat Israel kini berontak mengamuk massal mengecam kegagalan total Benyamin Netanyahu menumbangkan Iran. Menurut kalian, apakah langkah memalukan Donald Trump memaksa Israel tunduk serta meledaknya pemberontakan ribuan rakyat Tel Aviv mengutuk kegagalan Netanyahu menjadi bukti bahwa perdamaian dunia ada di depan mata? Tuliskan analisis hebat, opini kritis, dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. The US and Iran have reached an agreement that promises to end nearly 4 months of war, reopen Strait of Hormuz, and launch a new round of negotiations over Tehran's nuclear program. Inggris dan sejumlah negara Eropa menyatakan siap untuk mencabut sanksi terhadap Iran. Hal ini menyusul kesepakatan damai yang dicapai antara Iran dan Amerika Serikat. אנחנו חייבים להמשיך להרוס את הבתים בדרום לבנון. חייבים להמשיך להרחיק את התושבים בדרום לבנון. חייבים להמשיך לחסל מחבלי חיזבאללה בלבנון. Dunia dibuat bergemuruh menyaksikan lahirnya sebuah fajar keadilan paling melegakan yang secara mutlak menghapus seluruh sisa-sisa arogansi rezim Zionis. Skenario adu domba dan ambisi perang kotor yang selama puluhan tahun dikobarkan oleh Tel Aviv runtuh berkeping-keping digilas oleh Persatuan Kekuatan Hukum Internasional. Bukan sekedar wacana kosong, Donald Trump bersama seluruh aliansi negara-negara NATO telah sepakat berlutut menyetujui draft perdamaian komprehensif bersama Teheran, membiarkan Benyamin Netanyahu terkubur hidup-hidup dalam kiamat politiknya sendiri setelah mantan Perdana Menteri Israel secara radikal menyerukan gerakan massa untuk menggulingkan Netanyahu. Kabar gembira berskala global yang baru saja pecah hari ini benar-benar membuat ruang komando di Tel Aviv geger dan lumpuhkan moral seketika. Kepanikan Netanyahu kian berdarah-darah di dalam negeri setelah para menterinya mengamuk frustasi menyaksikan Amerika Serikat Iran terujuk total. Mengapa? Takdir keadilan sejarah ini menjadi bukti konkret bahwa riwayat rezim penindas telah resmi. Siapkan diri kalian, mari kita bedah tuntas hanya di video kali ini. Dunia bernapas lega, reveal 5 poin keramat kesepakatan damai bersejarah Amerika Serikat Iran. With word of a deal between the U.S. and Iran to begin winding down the war that's upended the global economy and pumped up gas prices. President Trump announcing the deal this evening, saying he's ending the U.S. naval blockade of the Strait of Hormuz and adding, quote, "Let the oil flow." The US and Iran have reached an agreement that promises to end nearly 4 months of war, reopen Strait of Hormuz, and launch a new round of negotiations over Tehran's nuclear program. Mari kita bedahan taman taktis pertama di panggung diplomasi internasional yang seketika meredakan ketegangan militer di seluruh penjuru.
Pemerintah Amerika Serikat dan Republik Islam Iran secara resmi telah mencapai draft kesepakatan damai final yang membuat seluruh umat manusia akhirnya bisa bernapas lega. Perdamaian bersejarah ini merangkum 5 poin kesepakatan keramat yang secara de facto meruntuhkan seluruh dominasi sepihak Barat selama ini. Poin-poin tersebut mencakup mekanisme kesepakatan damai Amerika Serikat Iran, Selat Hormuz, dan blokade pelabuhan Iran, program nuklir Iran, sanksi dan dampak keuangan serta nasib Lebanon. Amerika Serikat terpaksa melunakkan seluruh aturan dagangnya demi menyelamatkan kondisi ekonomi domestik mereka sendiri yang sudah sekarat akibat krisis energi jangka panjang. Keberhasilan diplomasi berjiwa besi dari Teheran ini resmi mengubah peta geopolitik modern. Logika perang rimba yang selama ini didektekan oleh Washington kini dipatahkan oleh kegigihan iman singa Persia. Dunia internasional kini menyadari bahwa kunci dari perdamaian dan kestabilan ekonomi bumi tidak lagi berada di bawah kendali ancaman misil Pentagon, melainkan mutlak berada di bawah keteguhan prinsip hukum yang diperjuangkan oleh Republik Islam Iran bersama seluruh poros perlawanan Timur. Dato cabut sanksi emas, Iran menang total atas Amerika. Inggris dan sejumlah negara Eropa menyatakan siap untuk mencabut sanksi terhadap Iran. Hal ini menyusul kesepakatan damai yang dicapai antara Iran dan Amerika Serikat. Di saat ruang oval Gedung Putih merestui kesepakatan damai tersebut, hantaman gelombang kedua yang menghancurkan sisa-sisa wibawa embargo kotor Barat meledak langsung dari markas besar aliansi pertahanan NATO di Brussels, Eropa. Perjanjian damai akbar antara Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan akan ditandatangani pada hari Jumat mendatang, dan secara radikal seluruh negara anggota NATO menyatakan siap mencabut total sanksi ekonomi atas Teheran secepat mungkin. Di Teheran, seperti dikutip CNBC, Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyatakan telah merampungkan nota kesepahaman yang menjadi dasar penghentian perang. Pemerintah Iran menyebut seluruh operasi militer akan dihentikan secara permanen, sementara blokade laut terhadap negara tersebut juga dicabut. Meski demikian, Iran menegaskan pembahasan menuju perjanjian final baru akan dilanjutkan setelah Washington memenuhi komitmen awal yang tertuang dalam nota kesepahaman tersebut. Media pemerintah Iran menyebut Amerika Serikat dipaksa menandatangani perjanjian untuk mengakhiri perang. Sementara Kementerian Luar Negeri Iran tetap menyatakan Amerika Serikat dan Israel bertanggung jawab atas ketidakstabilan yang terjadi di kawasan selama konflik berlangsung. Kesepakatan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai negara. Qatar menyatakan pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi langkah penting untuk menjaga kebebasan navigasi dan memperkuat stabilitas ekonomi global. Kabinet Zionis pecah kongsi. Menteri Israel frustasi saksikan AS Iran rujuk total. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. מול איומים קיומיים אסור לנו לפעול מתוך לחץ חיצוני, אלא מתוך צו המצפון שלנו. אנחנו חייבים להמשיך להרוס את הבתים בדרום לבנון. חייבים להמשיך להרחיק את התושבים בדרום לבנון. חייבים להמשיך לחסל מחבלי חיזבאללה בלבנון. Kabar tentang rujuknya Amerika Serikat dan Iran seketika mengirimkan gempa tektonik terdahsyat yang menghancurkan seluruh sisa mental pertahanan di dalam internal pemerintahan Tel Aviv. Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan kanan ekstrim, Itamar Ben-Gvir, secara tegas mengecam kesepakatan damai teranyar antara Amerika Serikat dan Iran. Ben-Gvir bersikeras menyatakan bahwa negaranya sama sekali tidak terikat oleh perjanjian tersebut karena tidak menjamin keselamatan warga Israel. Melalui saluran Telegram pribadinya, Ben-Gvir menegaskan bahwa Israel bukan merupakan bagian dari kesepakatan sepihak yang digagas oleh Gedung Putih. Kesepakatan Trump tidak mengikat kami bukan pihak dalam perjanjian ini. Perjanjian tersebut tidak melindungi keamanan kami.
tegas Ben Gvir dalam pernyataan tertulisnya yang menolak melunak terhadap Teheran. Dalam kondisi panik moral setengah mati karena menyadari posisi mereka di ujung tanduk, Menteri Zionis tersebut dengan sangat bebal mendesak dan meminta Benyamin Netanyahu untuk nekat meluncurkan serangan militer baru berskala penuh ke daratan Lebanon Selatan secepatnya. Mereka mencoba melakukan tindakan bunuh diri taktis tersebut dengan harapan bisa memancing tumpahan darah baru yang dapat membatalkan penandatanganan damai hari Jumat nanti. Namun, amukan frustasi para menteri Zionis ini justru memperlihatkan kepada mata dunia betapa sekaratnya dan hilangnya arah taktis dari rezim apartheid tersebut. Desakan gila menteri Israel menyerang Lebanon di saat pelindung mereka sudah berdamai dengan Iran membuktikan bahwa kabinet Netanyahu kini tidak lebih dari sekedar perkumpulan orang-orang linglung yang sedang menanti datangnya hari kepunahan eksistensial mereka sendiri. Akhir kebiadaban rezim Zionis, ex-PM Israel resmi desak massa gulingkan Netanyahu. Puncak dari segala takdir keadilan dan karma maut bagi sang diktator akhirnya diledakkan langsung oleh tuntutan pemberontakan politik paling radikal yang keluar dari mulut internal bangsa mereka sendiri, mengunci mati riwayat Benyamin Netanyahu di tong sampah sejarah. Bantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak pada hari Minggu menyerukan agar Perdana Menteri Benyamin Netanyahu digulingkan dengan tongkat dan batu jika dia mencoba untuk menyabotase pemilu mendatang. Jika dia mencoba, kita tidak akan punya pilihan selain menyingkirkannya dengan tongkat dan batu. Netanyahu dapat menyabotase pemilu dengan melancarkan operasi di Lebanon yang akan memprovokasi pembalasan dari Hizbullah dan Iran, kata Ehud Barak yang dikutip Anadolu. Seruan kudeta jalanan menggunakan instrumen tongkat dan batu ini adalah sebuah penghinaan moral terdahsyat yang menelanjangi betapa hinanya posisi Netanyahu saat ini di mata rakyatnya sendiri. Bantan PM Israel tersebut menegaskan bahwa kebebalan agresi Netanyahu telah sukses mengubah negara Israel menjadi paria nomor 1 di bumi, negara yang paling diboikot dan kini ditinggalkan sendirian oleh Amerika Serikat dan NATO yang memilih berdamai dengan Iran. Rakyat Israel diserukan untuk tidak perlu lagi menghormati hukum pemerintahan Netanyahu, melainkan harus mengepung istananya dan menyeret sang penjahat perang keluar menggunakan kekerasan massa. Maklumat pemberontakan dari ex-PM Israel ini seketika menyulut api amuk massa terdahsyat di sepanjang jalanan kota Tel Aviv. Jutaan pemukim ilegal Yahudi yang sudah muak ditipu oleh propaganda kebohongan kemenangan palsu Netanyahu kini bersatu padu meluncurkan gerakan revolusi domestik. Apa yang kita lihat kali ini menjadi bukti bahwa setiap bentuk kezaliman dan keangkuhan pada akhirnya akan hancur lebur dihantam oleh solidaritas hukum alam. Iran sukses berdiri sebagai juru kunci perdamaian dunia lewat peluncuran 5 poin kesepakatan damai yang membuat bumi bernapas lega. Draft hari Jumat membongkar fakta memalukan bahwa Donald Trump dan seluruh aliansi NATO resmi tunduk siap mencabut sanksi ekonomi atas Teheran. Para menteri Zionis mengamuk frustasi, sementara mantan Perdana Menteri Israel sendiri kini telah mengobarkan seruan kudeta massal menggulingkan Benyamin Netanyahu menggunakan tongkat dan batu. Menurut kalian, apakah langkah berani Donald Trump bersama NATO merujuk Iran serta meledaknya seruan rakyat Israel menggulingkan Netanyahu pakai tongkat dan batu menjadi bukti otentik bahwa era supremasi Zionis telah tamat? Tuliskan analisis hebat, opini kritis, dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like jika video ini membakar semangat keadilan di dalam dada kalian. Share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh jejaring media sosial kalian. Dan pastikan kalian semua sudah subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update darurat paling berani dan mengguncang dunia yang hanya bisa kalian temukan di saluran ini. Terima kasih telah menonton, tetap kritis berpikir melihat realita dunia, rapatkan barisan kebenaran menjaga kedaulatan, dan sampai jumpa di update panas berikutnya.